Kaisar Naga Abadi Chapter 3331 Bahasa Indonesia Bab 3331 Bajak Laut Antar Bintang. Setelah melewati ujian dengan mudah, Lu Ming menerima batu napas bayangan besar. Batu napas bayangan jenis ini digunakan untuk mencatat kredit. Misalnya, ketika Lu Ming membawa orang untuk memburu bajak laut antar bintang, ia akan menggunakan batu pembumian gambar semacam ini untuk merekamnya dan mengirimkannya ke pesawat militer. Setelah ditinjau, ia akan diberi penghargaan dengan kredit yang sesuai. Hal yang sama berlaku untuk memburu orang-orang barbar. Jumlah poin kontribusi dicatat oleh batu istirahat gambar ini dan tidak dapat dipalsukan. Setelah semuanya beres, Lu Ming dan Lan Sang kembali ke kediaman mereka. Tanpa menunda, mereka berangkat bersama Qiu Yue, Lan Ling, dan para ahli dari klan Nether Ape War. Mereka berangkat secara rahasia, dan tidak seorang pun menyadarinya. Ibu kota suci ilusi besar itu terlalu jauh dari perbatasan barat. Namun, ibu kota suci ilusi besar itu terhubung oleh lubang cacing. Melalui lubang cacing itu, mereka tiba di perbatasan barat dalam waktu yang sangat singkat. Target kita adalah medan bintang keos di langit, medan bintang di perbatasan antara dinasti suci yang sangat hampa dan ras barbar. Pertama-tama kita harus menemukan planet yang memiliki kehidupan untuk ditinggali dan menggunakannya sebagai fondasi ras kita. Lan Sang berkata. Dia mengeluarkan peta lain dan mulai memeriksanya. Ini adalah peta langit Chaos Starfield. Peta ini sangat terperinci, dan bahkan menandai galaksi-galaksi Anda dan beberapa kekuatan dahsyat. Lu Ming diam-diam mendesah dalam hatinya. Untungnya, dia mendapat bantuan dari pedagang biru. Sebelumnya, pedagang biru sudah membuat beberapa rencana. Jika itu dia mungkin akan bingung dan kehilangan arah. Kemudian, Lan Sang mengarahkan jarinya dan salah satu planet dengan cepat membesar. Planet ini disebut bintang naga tersembunyi. Planet ini dihuni oleh sekelompok bajak laut antar bintang. Lingkungan di sini sangat bagus. Planet ini kaya akan energi spiritual dan merupakan tempat yang bagus untuk berkultivasi. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk membangun diri di tahap awal. Lu Ming, bagaimana menurutmu? Lan Sang bertanya pada Lu Ming. Hidden Dragon Star, nama yang bagus. Ayo kita pilih yang ini. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayo berangkat, kata Lan Sang. Wus, wus. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju wilayah bintang Tianhun. Tingkat kultivasi Lan Ling adalah yang terlemah di antara mereka, jadi dia dipimpin oleh Lan Sang. Sisanya terbang dengan kecepatan luar biasa menuju galaksi Tianhun. Mereka terbang melewati planet satu demi satu. Setelah lebih dari 10 hari, sebuah bintang besar muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Planet ini adalah bintang naga yang tersembunyi. Sayang sekali planet sebesar ini ditempati oleh sekelompok bajak laut antar bintang. Nantinya, planet ini akan terkenal di tanganku. Lu Ming tersenyum. Dia memimpin dan terbang menuju bintang naga tersembunyi. Lan Sang dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Siapa di sana? Berhenti. Pada saat ini, teriakan keras terdengar dan sekelompok orang muncul, menghalangi Lu Ming dan yang lainnya. Kelompok orang ini memiliki ekspresi yang ganas. Mereka terbagi menjadi 7 hingga 8 ras yang berbeda dan menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan niat membunuh. Siapa kalian? Kenapa kalian datang ke bintang naga tersembunyiku secara diam-diam? Salah satu pria kekar dengan pedang bercincin besar berkata. Dia menatap Lu Ming dengan penuh kebencian dan mengacungkan pedang bercincin besarnya pada saat yang sama. Siapakah kami? Tidak ada salahnya untuk memberitahu Anda. Kami berasal dari dinasti suci yang sangat hampa. Kami di sini untuk memusnahkan kalian semua. Lu Ming tersenyum. Apa? Pria berjubah hitam dan yang lainnya jelas tidak menyangka Lu Ming akan memberitahu mereka tujuannya secara langsung. Mereka tertegun sejenak sebelum berteriak. Orang-orang dari dinasti suci kekosongan besar ada di sini. Cepat kirim pesan ke komandan. Seketika, seseorang mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mulai mengirim pesan. Beberapa di antara mereka bahkan mengeluarkan sinyal untuk memberitahu bajak laut antar bintang lainnya. Tiba-tiba, seluruh bintang naga tersembunyi mulai bergerak,
kapal perang antar bintang yang besar terbang keluar dan menyerbu. Sebagai tanggapan, Lu Ming dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka sama sekali tidak menghentikan pihak lain. Mereka hanya memperhatikan pihak lain mengirimkan suara mereka. Akan lebih mudah menyelesaikan masalah jika pihak lain dapat menyampaikan suara mereka bersama-sama. Baiklah, aku bisa menghabisi kalian sekarang. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, sebuah batu napas bayangan besar terbang keluar dan melayang di atas kepala Lu Ming. Bajak laut antar bintang ini juga merupakan sebuah kontribusi. Tentu saja, kontribusi itu harus dicatat dan tidak boleh disia-siakan. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan berjalan maju. Bocah, kau cari mati saja, saudara-saudara, bunuh mereka. Pria kekar di depan berteriak, mengacungkan pedang bercincin besarnya dan menyerang Lu Ming. Pria kekar ini berada di tingkat keempat alam Raja Surgawi, dia tidak dianggap lemah. Bajak laut antar bintang lainnya berada di level pertama hingga level keempat alam Raja Surgawi. Yang terlemah di antara mereka hanya setengah langkah Raja Surgawi. Wah, Lu Ming melangkah maju dan kekosongan bergetar hebat. Kemudian, raungan naga bergema di langit. Tiba-tiba, puluhan naga dewa bercakar 9 terbang keluar dan menerkam bajak laut antar bintang. Tidak bagus, wajah pemimpin itu menjadi pucat. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Tetapi sudah terlambat, seekor naga surgawi bercakar 9 berhasil menangkapnya. Cakar naga itu mencabik-cabik pria itu dan dia tewas di tempat. Bajak laut antar bintang lainnya bahkan lebih lemah. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dibunuh satu persatu. Maju, bunuh semua orang, kata Lu Ming, mereka semua menyerang ke arah bintang naga tersembunyi. Dari dinasti suci kekosongan besar, beraninya kalian datang ke bintang naga tersembunyi untuk menimbulkan masalah, bunuh mereka semua. Setidaknya ada selusin kapal perang antar bintang besar, yang masing-masing panjangnya 1000 mil. Kapal-kapal itu sangat besar dan menabrak Lu Ming dan yang lainnya. Terdengar suara gemuruh keras dari tengah kapal. Baiklah, serahkan kapal tengah kepadaku, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Kata Lu Ming pada klan petarung kera bawah. Dengan itu, Lu Ming bergegas menuju kapal perang di tengah, dia melemparkan tubuh emas iblis langit dan melemparkan pukulan. Bunuh dia, terdengar suara gemuruh dari kapal perang. Kemudian, rune muncul di kapal perang. Kemudian, seberkas cahaya terbang keluar dari haluan kapal perang dan melesat ke arah Lu Ming. Kapal perang antar bintang semacam ini tidak hanya memiliki fungsi mengangkut orang dengan kecepatan tinggi, tetapi juga dapat melancarkan serangan dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Lu Ming melayangkan pukulan ke pilar cahaya. Pilar cahaya itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming dan langsung hancur. Ledakan, akhirnya, Lu Ming meninju kepala kapal perang itu. Seluruh kapal perang itu bergetar hebat dan meledak terus-menerus. Pecahan-pecahan beterbangan ke segala arah, dan kepala seluruh kapal perang meledak. Kemudian, kekuatan tinju yang mengerikan menyebar ke seluruh kapal perang, dan retakan muncul di seluruh kapal perang. Akhirnya, seluruh kapal perang hancur. Meledakkan kapal perang sepanjang 1000 mil dengan satu pukulan, adegan ini sangat eksplosif. Kapal perang itu hancur berkeping-keping, dan ribuan orang terbang keluar darinya. Tidak bagus, cepat mundur, seseorang berteriak. Seorang pria yang dapat meledakkan kapal perang sepanjang 1000 mil dengan satu pukulan terlalu mengerikan. Dia setidaknya harus berada di tingkat ke-8 dari alam Raja Surgawi, yang bukan sesuatu yang dapat mereka hadapi. Mereka tahu bahwa orang-orang yang datang kali ini terlalu kuat. Kau ingin pergi, bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Lu Ming berkata dengan dingin. Sebelum dia datang, dia telah melakukan penelitian dan tahu bahwa bajak laut antar bintang ini hanyalah, mereka melakukan segala macam hal jahat dan sangat kejam. Mereka sering membasmi keluarga orang-orang. Setiap orang dari mereka adalah orang yang kejam dan jahat, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka semua pantas dibunuh. Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 3332 Bahasa Indonesia Bab 3332,
Bab 3332 Mengepung dan memusnahkan bajak laut. Membunuh, beberapa ahli dari klan pertempuran kera gelap menyerbu ke depan. Tentu saja, Yuan Chong dan para tokoh kuat alam dewa surgawi lainnya tidak bergerak karena memang tidak perlu. Kelompok bajak laut antar bintang ini hanya dapat dianggap sebagai kelompok kecil bajak laut di medan bintang kekacauan surga. Yang terkuat hanya berada di alam raja surgawi tingkat ke-6. Tidak perlu bagi pembangkit tenaga alam dewa surgawi untuk bergerak sama sekali. Dia dapat dengan mudah menghadapi klan pertempuran kera gelap manapun. Membunuh, beberapa anggota klan pertempuran kera gelap menyerbu. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Tak lama kemudian, hampir semua bajak laut antar bintang musnah. Lu Ming menggunakan batu napas bayangan untuk merekam segalanya. Setelah itu, para pusat kekuatan klan pertempuran kera dunia bawa menjelajahi seluruh planet dan melenyapkan semua bajak laut antar bintang di atasnya. Setelah bersih-bersih, mereka memilih lokasi yang bagus dan mulai membangun kota. Dengan basis kultivasi mereka, membangun kota adalah pemborosan sumber daya. Tak lama kemudian, sebuah kota besar muncul dari tanah. Setelah kota itu dibangun, Lan Sang mulai mendirikan barisan di sekeliling kota. Ada berbagai macam formasi bertahan dan menyerang. Di masa depan, tempat ini akan menjadi markas mereka, jadi sudah sewajarnya mereka harus membuat pengaturan yang matang. Beberapa bulan kemudian, kota itu benar-benar baru, baik di dalam maupun di luar. Lu Ming dan yang lainnya memasukinya. Setelah itu, pedagang biru mulai mendirikan susunan planet di seluruh planet. Ini adalah proyek besar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Adapun Lu Ming, dia mulai mempertimbangkan masalah pembangunan. Sekarang, mereka telah menaklukkan sebuah planet dan memiliki pijakan. Mereka dapat secara resmi mendirikan rumah prajurit. Akan tetapi, mereka harus melapor terlebih dahulu ke kantor urusan militer sebelum mereka dapat secara resmi mendirikan klan mereka sendiri dan merekrut orang-orang hebat dari luar untuk mengembangkan pasukan mereka. Setelah itu, Lu Ming mengirim makhluk kuat dari klan pertempuran kera bawah untuk melapor kembali ke ibu kota Dewa Ilusi Besar dengan perintah pembukaan akademinya. Dalam waktu kurang dari sebulan, klan pertempuran kera gelap telah kembali. Segalanya telah diselesaikan. Namun, Lu Ming belum berencana merekrut orang untuk saat ini. Dia akan memikirkannya setelah situasinya stabil. Lu Ming sekarang berpikir tentang bagaimana cara mengumpulkan lebih banyak kredit dan meningkatkan level rumah keluarga. Akan tetapi, bahkan jika rumah prajurit mulai merekrut orang, tidak ada ahli yang akan bergabung dengan mereka. Tidak ada gunanya merekrut orang dengan kultivasi rendah. Lan Sang juga menyarankan agar mereka menunggu beberapa saat sebelum merekrut. Ini karena Lan Sang berencana untuk mendirikan sebuah susunan besar. Formasi ini khusus digunakan untuk merekrut orang dan dapat menguji hati orang. Jika seseorang yang tidak tulus atau memiliki motif tersembunyi memasuki formasi, tes tersebut akan dapat mengetahuinya. Lu Ming memiliki banyak musuh. Jika dia merekrut orang, sulit untuk menjamin bahwa musuhnya tidak akan mengirim orang. Oleh karena itu, susunan yang begitu besar sangatlah penting. Dia tidak akan merekrut siapapun untuk saat ini. Lu Ming berencana untuk membasmi beberapa bajak laut antar bintang di sekitar dan mengumpulkan kredit. Seluruh situasi di medan bintang Tianhun kacau balau. Mereka sebagian besar terbagi dalam beberapa kubu. Di antara mereka, yang paling banyak jumlahnya dan paling kacau adalah bajak laut antar bintang. Ada banyak bajak laut antar bintang dari semua ukuran. Yang satu lagi adalah orang-orang dari dinasti suci yang sangat hampa. Lu Ming bukan satu-satunya yang memilih mendirikan klan di sini. Ada juga siswa dari kelompok siswa sebelumnya dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung, siswa dari kelompok sebelumnya, dan siswa dari kelompok yang lebih tua. Mereka telah berkembang dalam waktu yang lama. Kekuatan ketiga adalah ras barbar, dinasti suci yang agung, dan bajak laut antar bintang semuanya saling menyerang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekacauan. Yang terpenting, berbagai istana di dinasti suci yang sangat hampa juga memiliki hubungan yang kompetitif. Merupakan hal yang umum bagi mereka untuk saling menyerang dan membunuh.
Lu Ming membuat rencana dan kemudian meninggalkan bintang naga tersembunyi bersama beberapa anggota klan tempur kera dunia bawah. Mereka menuju ke barat. Tidak jauh dari mereka, sekelompok bajak laut antar bintang yang kuat telah berkumpul. Kelompok bajak laut antar bintang ini jauh lebih kuat daripada kelompok yang telah dimusnahkan Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya. Mereka akan dapat memperoleh banyak penghargaan jika mereka dimusnahkan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming dan kelompoknya tiba di dekat galaksi. Dilihat dari jauh, tampak banyak sekali pesawat luar angkasa raksasa yang terbang dan berpatroli mengelilingi galaksi. Seluruh sistem bintang itu seperti ember besi yang dibangun oleh kelompok bajak laut antar bintang ini. Tiba-tiba, ledakan dahsyat meletus dari arah lain. Lu Ming dan yang lainnya sedikit tertegun. Mereka bahkan belum bergerak, jadi mengapa ada gerakan ke arah itu? Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa ada orang lain yang menyerang. Jangan bilang mereka dari klan lain, Lu Ming merenung. Di galaksi Tianhun, ada banyak orang dari dinasti suci kekosongan besar yang telah mendirikan suku mereka sendiri di sini. Tentu saja, ada orang-orang yang mengincar para bajak laut ini dan ingin menghancurkan mereka untuk mendapatkan pengakuan. Seseorang menyerang, seketika salah seorang di antara bajak laut antar bintang berteriak, dan berita itu pun dengan cepat menyebar hingga ke inti galaksi. Dalam beberapa menit, dari inti bintang, ada berkas cahaya yang terbang di atasnya. Mereka semua adalah bajak laut antar bintang yang kuat, dan mereka menuju ke arah itu. Ayo masuk juga, Lu Ming memberi instruksi kepada klan perang kera dunia bawah yang dibawanya. Mereka bergerak dan bergegas ke arah ini. Tempat ini masih, begitu mereka mendekati pinggiran galaksi, bajak laut galaksi yang berpatroli menemukan mereka. Tepat saat mereka hendak berteriak, seorang anggota klan pertempuran kera gelap melangkah keluar dan melayangkan pukulan. Klan Nether Ape War adalah ahli dewa-dewa yang dibawa Lu Ming. Dia sangat kuat. Tinjunya mengembang dengan cepat dan menutupi seluruh langit berbintang. Seluruh kehampaan meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Para bajak laut antar bintang di depan mereka, termasuk kapal perang yang berpatroli, meledak dan berubah menjadi debu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengirimkan berita. Bunuh jalan masuk kami. Lu Ming dan kelompoknya bergegas masuk dan langsung menuju inti galaksi. Di inti galaksi, di sebuah planet yang relatif dekat dengan bintang pusat, aura kehidupan sangat kuat. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah sarang lama kelompok bajak laut antar bintang ini. Lu Ming dan yang lainnya menyerbu maju dengan kecepatan sangat cepat dan tiba di planet inti. Mereka tidak berhenti setelah sampai di tempat ini. Para ahli klan pertempuran kera dunia bawah terus membunuh untuk masuk. Kapanpun mereka melihat bajak laut, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan menyerang mereka tanpa ampun. Adapun Lu Ming, dia memegang batu napas bayangan tinggi-tinggi dan merekam segalanya. Serangan musuh, para ahli di planet ini menemukan Lu Ming dan kelompoknya. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari berbagai bangunan. Namun, begitu mereka bergegas keluar, mereka diserang oleh klan petarung kera bawah dan dibunuh tanpa ampun. Dari dinasti suci yang sangat hampa, kalian sedang mencari kematian. Dan NBSP, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari kedalaman planet, dan aura yang mengerikan pun keluar. Puncak alam Raja Surgawi, ternyata ada puncak alam Raja Surgawi di kelompok bajak laut antar bintang ini. Lu Ming sedikit terkejut. Ini di luar dugaannya. Saat berikutnya, sosok kekar bergegas keluar. Dia adalah anggota klan beruang yang eksplosif. Dia memiliki tubuh kekar dan memegang kapak perang di tangannya. Tatapannya dingin. Dia adalah pemimpin kelompok bajak laut antar bintang dan puncak Raja Surgawi. Mati, pemimpin suku beruang peledak itu berteriak dan menyerang dengan kapaknya. Kaulah yang akan mati, anggota klan pertempuran kera hitam penguasa dewa bergerak dan melayangkan pukulan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3333 Bahasa Indonesia Bab 3333, Bab 3333 Rumah Prajurit Lain. Anggota klan pertempuran kera dunia bawa dewa-dewa menyerang. Dia meninju, dan kekosongan meledak. Tekanan tinju yang mengerikan langsung menyelimuti kepala bajak laut itu. Tuhan, Dewa yang Maha Esa,
Sang pemimpin bajak laut meraung ketakutan, tetapi sesaat kemudian, tubuhnya meledak dan berubah menjadi abu. Melawan seorang penguasa yang surgawi, seorang raja surgawi puncak hanya dapat dibunuh dalam hitungan detik. Berlari, ketika para bajak laut melihat pemimpin bajak laut mereka terbunuh dalam sekejap, mereka hampir mati ketakutan meskipun mereka semua putus asa. Mereka berbalik dan berlari. Akan tetapi, bagaimana mungkin orang-orang ini bisa lolos dari tangan klan pertempuran kera gelap? Banyak anggota klan pertempuran kera bawah menyerang ke depan. Dengan setiap gerakan yang mereka lakukan, sejumlah besar bajak laut antar bintang terbunuh. Lu Ming menggunakan batu napas bayangan untuk merekam segalanya. Batu pernapasan gambar semacam ini telah disempurnakan secara khusus oleh Departemen Dewan Militer. Batu ini sangat ajaib dan bahkan dapat membedakan tingkat kultivasi. Siapapun yang terekam oleh batu pemusnah bayangan akan dapat membedakan tingkat kultivasi mereka. Ini juga untuk memudahkan pencatatan kontribusi mereka. Semakin kuat musuh yang terbunuh, semakin banyak pula penghargaan yang akan diperolehnya. Tak lama kemudian, hampir semua bajak laut antar bintang di planet ini terbunuh. Hanya ada beberapa orang kecil yang melarikan diri dengan panik. Lu Ming dan yang lainnya tidak peduli dengan mereka. Setelah mengumpulkan semua cincin penyimpanan bajak laut antar bintang, mereka pergi ke sarang bajak laut antar bintang dan menemukan banyak harta karun. Berbagai macam material pandai besi, material alkimia, dan artefak dewa dari berbagai tingkatan ditumpuk seperti gunung. Lu Ming menyimpannya tanpa ragu-ragu. Di masa depan, untuk pembangunan, seiring bertambahnya jumlah manusia, ini semua akan berguna. Setelah membersihkan semua harta karun dan memastikan tidak ada yang tersisa, mereka pergi. Di arah luar galaksi, teriakan pertempuran masih memekakkan telinga, dan pertempuran sengit masih berlangsung. Ayo kita lihat, Lu Ming berkata sambil terbang ke arah itu bersama klan pertempuran kera gelap. Ketika mereka mendekati medan perang, mereka mendapati bahwa teriakan dan pembunuhan telah melemah. Bajak laut antar bintang telah dikalahkan. Sejumlah besar bajak laut antar bintang telah terbunuh, dan beberapa yang tersisa telah melarikan diri dengan panik. Lalu sekelompok orang bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka langsung menyerangnya. Jumlah mereka banyak, lebih dari 10.000 orang. Adapun Lu Ming dan yang lainnya, jumlah mereka hanya 100 orang. Perbedaan jumlahnya terlalu besar. Bajak laut antar bintang, bunuh mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah kuning yang tampak berusia 30-an. Tatapannya dingin saat memberi perintah. Lu Ming terdiam. Orang-orang ini memperlakukan mereka sebagai bajak laut antar bintang. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, setidaknya ada beberapa ratus serangan yang ditujukan pada Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatannya sangat mengejutkan. Mengaum, salah satu prajurit klan kera kegelapan berteriak marah. Dia mengeluarkan perisai besar dan meletakkannya di depannya, menangkis semua serangan. Alasan utamanya adalah Lu Ming tidak memberikan perintah untuk menyerang. Jika tidak, klan petarung kera dunia bawah tidak akan hanya bertahan tetapi juga akan melakukan serangan balik. Tunggu sebentar, kalian semua dari dinasti suci kekosongan besar, kan? Kami juga dari dinasti suci kekosongan besar. Lu Ming berteriak keras, suaranya bergema di seluruh area. Berhenti, setelah mendengar bahwa Lu Ming dan yang lainnya berasal dari dinasti suci kehampaan besar. Pemuda itu melambaikan tangannya dan semua orang menghentikan serangan mereka. Kamu dari dinasti suci yang sangat hampa, pemuda itu menatap Lu Ming dan yang lainnya. Benar sekali. Kami berasal dari kediaman prajurit dinasti suci yang sangat hampa. Batu bayangan ini bisa menjadi saksi kita. Kata Lu Ming, mata pemuda itu melirik 2 kali ke arah batu napas bayangan di atas kepala Lu Ming. Jelas, dia sudah mempercayai kata-kata Lu Ming. Jadi, kamu dari rumah prajurit lain, jadi, kamu sudah masuk ke sarang lama bajak laut antar bintang ini. Pemuda berjubah kuning itu bertanya. Benar sekali. Sarang lama bajak laut antar bintang telah dibobol. Kami awalnya ada di sini untuk membantu Anda. Kata Lu Ming, hahaha, datang membantu kami, konyol, hanya dengan sedikit dari kalian. Di samping pemuda berjubah kuning itu,
Seorang pria kekar tertawa liar dan penuh penghinaan. Yang lainnya pun tertawa, baiklah, aku sudah selesai. Pemuda berjubah kuning itu mengangkat tangannya, dan orang-orang itu berhenti tertawa. Karena kau telah membobol sarang lama bajak laut antar bintang, harta karun di sarang lama itu seharusnya berada di tanganmu. Benar kan? Serahkan saja padaku dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kata pemuda berjubah kuning. Lu Ming agak terdiam. Mengapa orang ini begitu percaya diri? Kami adalah orang-orang yang berhasil menghancurkan sarang lama bajak laut antar bintang. Harta karun bajak laut adalah rampasan perang kami. Mengapa kami harus menyerahkannya kepada Anda? Lu Ming agak terdiam. Kalian berhasil menerobos. Jika kita tidak menahan kekuatan utama bajak laut antar bintang tadi, bagaimana kalian bisa memiliki kesempatan untuk menerobos sarang bajak laut antar bintang? Aku sudah bersikap lunak dengan tidak mengejar fakta bahwa kalian mencuri kreditku dengan memanfaatkan celah hukum. Sekarang kalian ingin mengambil alih harta karun bajak laut antar bintang. Kalian benar-benar gila. Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, maka jangan pergi. Pemuda berjubah kuning itu berkata dengan dingin. Lu Ming benar-benar terdiam dan hampir tertawa terbahak-bahak. Orang tua ini sungguh terlalu percaya diri. Lu Ming mengamatinya dan menyadari bahwa orang terkuat di samping pemuda berjubah kuning itu hanya berada pada alam Raja Dewa tingkat ke-8. Mereka yang pernah bertarung dengan mereka sebelumnya bukanlah pasukan utama bajak laut antar bintang. Ada eksistensi puncak Raja Dewa di sarang lama bajak laut antar bintang. Jika Lu Ming tidak bergegas masuk dan memusnahkan puncak Raja Dewa bajak laut antar bintang, pemuda berjubah kuning itu akan menderita kerugian besar bahkan jika dia tidak memusnahkan seluruh pasukan. Lu Ming lah yang menyelamatkan mereka. Namun, bagi pemuda berjubah kuning dan yang lainnya, Lu Ming dan yang lainnya telah memanfaatkan situasi tersebut. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia berbalik dan hendak pergi. Kau ingin pergi? Jika kau tidak menyerahkan harta karun itu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Hancurkan harta karun itu, dan bunuh siapapun yang melawan. Pemuda berjubah kuning itu berteriak, ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, para pembangkit tenaga listrik di samping pemuda berjubah kuning itu meledak dengan aura dan hendak menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Kamu mencari kematian. Beberapa anggota klan pertempuran kera gelap berteriak marah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat mereka melangkah maju, dan aura kekerasan mereka membumbung tinggi ke langit. Semua anggota klan pertempuran kera bawah berada pada tingkat ke-8 alam Raja Dewa. Adapun dewa-dewa dan prajurit kera dunia bawah Raja Dewa Puncak, mereka tetap berada di sisi Lu Ming dan tidak menyerang. Mereka bahkan tidak melepaskan aura mereka. Di mata mereka, meskipun pemuda berjubah kuning dan kelompoknya memiliki keunggulan jumlah, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Berhenti, kepala prefektur, tunggu, pada saat ini, seorang lelaki tua di samping pemuda berjubah kuning dengan cepat berteriak dan menghentikan tindakan orang-orang itu. Wajah pemuda berjubah kuning itu memancarkan cahaya dingin. Mengapa kita berhenti? Meskipun mereka memiliki beberapa Raja Dewa tingkat 8, kita memiliki begitu banyak orang, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Kepala prefektur, saya merasa orang-orang ini bukan masalah sepele. Mungkin ada beberapa ahli di antara mereka. Jika kita benar-benar harus bertarung, bahkan jika kita menang, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar. Keuntungan tidak dapat menutupi kerugian. Orang tua itu mengirim pesan kepada pemuda berjubah kuning. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Pemuda berjubah kuning itu mengerutkan kening. Dia masih merasa bahwa mereka bisa menghadapi Lu Ming dan yang lainnya. Dia tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Kaisar Naga Abadi Chapter 3334 Bahasa Indonesia Bab 3334, Bab 3334 datang untuk membunuh. Pemuda berjubah kuning itu tetap tidak ingin melepaskan Lu Ming dan yang lainnya, meski beberapa di antara mereka sudah berada di alam Raja Dewa ke-8, yang mana berada di luar dugaannya. Akan tetapi,
Mereka memiliki puluhan ribu orang sementara kelompok Luming hanya memiliki ratusan orang. Ia sangat yakin bahwa ia dapat memusnahkan kelompok Luming. Kepala istana, orang-orang ini kelihatannya tidak dikenal. Mereka pasti pendatang baru di istana kita. Kita tunggu saja waktu yang tepat dan kembali untuk mencari tahu di mana mereka tinggal. Lalu, kita bunuh mereka. Pada saat yang sama, kita bisa membawa 3 tetua Xuanming bersama kita. Orang tua itu melanjutkan, 3 tetua Xuanming. Pemuda berjubah kuning itu mengerutkan kening. Kita hanya bisa melakukan ini sekarang. Kita akan menyetujui persyaratan mereka dan membiarkan mereka membantu. Dengan 3 tetua Xuanming, kita bisa membalas dendam untuk hari ini. Orang tua itu memberi usul dengan ekspresi yang bijaksana. Pemuda berjubah kuning itu merenung sejenak dan akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kemudian, dia menatap Luming dan berkata, "Nak, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Ayo pergi." Lalu dia berbalik dan pergi. Lebih dari 10.000 orang mengikuti pemuda berjubah kuning itu dan terbang ke kejauhan, menghilang ke langit berbintang dalam sekejap mata. Ampuni nyawaku. Luming menyentuh hidungnya, merasa tak bisa berkata apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kembali kehidupan mereka. Luming menebak kalau pemuda berjubah kuning itu pastilah salah satu anak ajaib dari angkatan sebelumnya di Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar, atau mungkin saja dia berasal dari angkatan yang lebih awal lagi. Luming tidak mau repot-repot berpikir terlalu banyak. Dia membawa orang-orangnya dan kembali ke bintang naga tersembunyi. Sebenarnya, tebakan Luming benar. Pemuda berjubah kuning itu adalah anak ajaib dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Selama pertemuan terakhir Akademi Suci Kerajaan Void Agung, dia menduduki peringkat ke-18. Nama orang ini adalah Huang Dong. Dia bukan berasal dari klan bergengsi, melainkan dari pasukan kecil. Di antara banyak orang kesayangan surga, dia bisa dianggap sebagai orang biasa. Huang Dong juga dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi dia menduduki peringkat ke-18, jadi dia tidak menerima token pembukaan rumah besar. Namun, ia terlahir sebagai rakyat jelata dan bertekad untuk mendirikan klannya sendiri. Ia berkultivasi dengan sekuat tenaga di Akademi Suci Kekosongan Besar dan kemudian masuk Angkatan Darat. Ia memberikan beberapa kontribusi dan mampu memperoleh token pembukaan klan. Setelah sekian lama bekerja keras, meskipun ia masih seorang prajurit, ia telah mengumpulkan sekelompok ahli. Mereka tidak lemah, tetapi ahli terkuat di bawahnya hanya berada di tingkat ke-8 alam God King. Tidak ada puncak God King. Begitu Huang Dong kembali, dia mengirim orang untuk menanyakan tentang Luming dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya mengetahuinya. Jadi, kamu ada di bintang naga yang tersembunyi. Kamu baru. Kamu berani mengambil penghargaan dan harta karunku. Aku akan memberitahumu bahwa tidak mudah untuk bertahan hidup di medan bintang campuran surga. Huang Dong berkata dengan dingin, lalu terbang keluar. Tidak lama kemudian, ia tiba di sebuah ngarai dan melihat 3 lelaki tua. Tuan Prefektur Huang Dong, apakah Anda sudah mempertimbangkan kondisi kami? Lelaki tua botak di tengah 3 lelaki tua itu tersenyum tipis. Matanya memancarkan cahaya dingin. Ketiga tetua itu disebut sebagai 3 tetua Xuanming. Mereka adalah kultivator nakal dari wilayah bintang keos di langit. Mereka sangat kuat dan telah mencapai puncak alam Raja Surgawi. Sebelumnya, Huang Dong ingin mengundang 3 tetua Xuanming untuk bergabung dengannya. Namun, dengan kultivasi God King mereka yang berada di puncak, bagaimana mereka bisa bergabung dengan kediaman prajurit dengan mudah? Dia telah mengundang mereka berkali-kali, dan ketiga tetua Xuanming akhirnya mengajukan satu syarat. Selama Huang Dong menyetujui syarat itu, mereka akan bergabung. Namun, kondisi itu benar-benar menempatkan Huang Dong dalam posisi sulit, jadi dia ragu-ragu dan tidak setuju. Tapi sekarang, Huang Dong memutuskan untuk setuju. Dia sangat membutuhkan kekuatan dari 3 tetua Xuanming. Dengan bergabungnya 3 tetua Xuanming, dia dapat melenyapkan Luming dan dengan cepat memperluas pasukannya untuk melenyapkan lebih banyak bajak laut. Pada saat itu, peningkatan hunian jenderal hanya masalah waktu saja. Kalau tidak, dengan kekuatan yang dimilikinya,
Siapa yang tahu berapa lama dia harus berjuang untuk bisa dipromosikan ke kediaman jenderal. Baiklah, saya setuju dengan syarat Anda, kata Huang Dong. Bagus. Hahaha, kalau begitu, mulai sekarang, kita adalah orang-orang kepala istana, aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia di masa depan. Ketiga tetua Xuan Ming tertawa. Aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu, kata Huang Dong sambil tersenyum. Bantu aku membunuh orang baru yang baru saja datang ke galaksi Tianhun. Kamu baru di rumah ini, tidak masalah, ketiga tetua klan misterius itu langsung menyetujui. Pada hari kedua, Huang Dong membawa sejumlah besar ahli dan tiga tetua Xuan Ming bersamanya saat ia berangkat menuju Bintang Naga Tersembunyi. Bintang Naga Tersembunyi, kota naga kekaisaran, itu adalah kota yang baru dibangun. Itulah nama yang diciptakan oleh Lu Ming. Kembali ke benua gurun suci, Lu Ming telah mendirikan aliansi naga dan membangun sebuah kota yang disebut Kota Naga Kekaisaran. Alasan pemberian nama ini juga untuk mengenang saat-saat ketika ia masih muda. Kota Naga Kekaisaran sangat sepi saat ini karena Lu Ming hanya membawa beberapa ratus anggota klan tempur kera hitam bersamanya. Oleh karena itu, sebagian besar tempat di kota besar itu tidak berpenghuni. Hanya beberapa tempat penting yang dijaga oleh klan tempur kera hitam. Bosan, Lu Ming berlatih tanding dengan Qiu Yue dan melatih keahlian rahasia asal-usulnya. Tiba-tiba, tatapan Lu Ming melihat ke kejauhan, menarik. Lu Ming bergumam. Dengan penglihatannya saat ini, dia bisa melihat apa yang terjadi di langit berbintang. Pada saat ini, dia melihat sekelompok orang bergegas menuju Bintang Naga Tersembunyi, lalu menerobos atmosfer dan bergegas menuju Kota Naga Kekaisaran. Kelompok orang ini tentu saja adalah Huang Dong dan kelompoknya. Ada sesuatu yang terjadi. Qiu Yue, ayo kita pergi dan melihatnya. Lu Ming berkata pada Qiu Yue. Keduanya melesat menuju gerbang kota. Dari seluruh penjuru kota, banyak sosok berdatangan ke sisi Lu Ming. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari klan Nether AP Battle. Segera, lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik klan pertempuran kera gelap berkumpul di sekitar Lu Ming dan tiba di gerbang kota. Pada saat ini, Huang Dong telah tiba di luar kota naga kekaisaran bersama para prajurit kuatnya. Hancurkan kota ini, tatapan mata Huang Dong dingin saat dia memberi perintah langsung. Bang-bang, seketika ribuan sosok melangkah keluar, mengguncang kehampaan. Ada ribuan prajurit berbaju besi dari berbagai ras. Mereka semua memegang pedang emas yang berkilauan di tangan mereka. Inilah pengawal pedang emas yang dibentuk Huang Dong, pasukan elit di bawahnya. Menyerang, Huang Dong memerintahkan, membunuh. Ribuan pengawal Golden Saber berteriak dan menyerang pada saat yang sama. Pedang emas mereka menebas ke arah Imperial Dragon City. Tiba-tiba ribuan lampu pedang menyambar ke arah kota naga kekaisaran. Masing-masing aura bilah itu panjangnya ratusan ribu mil, seolah-olah hendak membelah kota naga kekaisaran menjadi dua. Kamu mencari kematian, beberapa anggota klan pertempuran kera dunia bawah di samping Lu Ming berteriak dingin dan hendak menyerbu keluar. Jangan bergerak dulu, Lu Ming melambaikan tangannya dan menghentikan ahli dari klan pertempuran kera bawah. Di sekitar Imperial Dragon City, ada formasi yang dibentuk oleh Lan Sang. Setelah periode persiapan ini, formasi tersebut telah selesai. Menurut Lan Sang, itu sudah cukup untuk memblokir serangan dewa tingkat pertama. Orang-orang ini hanya bermimpi jika mereka ingin menghancurkan kota Kaisar Naga. Terlebih lagi, Lu Ming juga ingin melihat seberapa kuat rumah prajurit galaksi Tianhun sehingga dia bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Kaisar Naga Abadi Chapter 3335 Bahasa Indonesia Bab 3335, Bab 3335 gunakan semuanya. Lu Ming tidak membiarkan para ahli klan pertempuran kera bawah mengambil tindakan. Dia ingin melihat seberapa kuat rumah prajurit galaksi Tianhun. Akhirnya, ribuan cahaya bilah emas menghantam kota naga kekaisaran. Pada saat ini, rune yang padat muncul di tembok kota di sekitar Imperial Dragon City. Rune yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin dan membentuk susunan yang besar. Perisai cahaya transparan menutupi seluruh kota naga kekaisaran. Ledakan, ledakan,
Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar saat ribuan bilah cahaya menghantam perisai cahaya transparan. Namun, perisai cahaya itu hanya bergetar sedikit sebelum semua bilah cahaya itu hancur dan menghilang. Jadi mereka telah menyiapkan formasi yang hebat. Ekspresi Huang Dong membeku sesaat sebelum dia mendengus dingin. Apa kalian pikir kalian bisa menghentikanku dengan formasi? Kalian, serang. Huang Dong melambaikan tangannya, dan lebih banyak ahli melangkah keluar dan datang ke tembok kota. Kali ini, Huang Dong juga membawa lebih dari 10.000 orang. Semuanya adalah pasukan elit di bawah komandonya. Sekarang, dia telah mengirimkan 5.000 orang, merusak. 5.000 orang berteriak dan menyerang pada saat yang sama. Kebanyakan dari mereka adalah dewa surgawi tingkat tinggi dan 10 hingga 20% dari mereka adalah raja dewa. Meskipun Starfield Chaos Heaven sama dengan Starfield King Heaven, itu juga Starfield. Namun, dalam hal kekuatan, itu adalah dunia yang berbeda. Di satu sisi, medan bintang kekacauan surga jauh lebih besar daripada medan bintang surga Kin. Hal yang terpenting adalah kondisi kultivasi di wilayah bintang kekacauan surga jauh lebih baik daripada wilayah bintang surga Kin. Sumber dayanya melimpah, dan ada banyak planet yang kaya sumber daya. Para petani tidak dapat hidup tanpa sumber daya. Dengan sumber daya yang melimpah, sudah sewajarnya jika semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang lahir. Di Kin Heaven Starfield, yang terkuat hanya berada di level keempat dari Divine King Realm. Namun, di Heaven Chaos Starfield, ada banyak Divine King level keempat. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Ambil contoh Huang Dong. Dia hanya seorang prajurit biasa, tetapi dia sudah memiliki banyak ahli alam Raja Dewa. Dia dapat dengan mudah memusnahkan seluruh cutian atau Kintian Starfield. 5.000 orang dan 5.000 serangan semuanya jatuh pada formasi pertempuran besar di luar kota Kaisar Naga. Ledakan dahsyat meledak, menimbulkan gelombang dahsyat. Ki kuat tak berujung menyebar ke segala arah. Namun, di dalam kota Kaisar Naga, semuanya tenang, tanpa fluktuasi apapun. Semua serangan diblokir, lagi, melanjutkan. Serang, teriak seseorang. 5.000 ahli terus menyerang. Namun, setelah beberapa saat, kota naga kekaisaran masih aman dan tenteram, kecuali 5.000 orang tokoh kuat yang terengah-engah karena kelelahan. Sialan, kalian semua. Serang, serang bersama, aku tidak percaya kita tidak bisa menghancurkan formasi ini. Huang Dong meraung. Meskipun dia tidak dapat menghancurkan formasi besar kota Kaisar Naga untuk saat ini, dia menjadi lebih percaya diri. Dia yakin bahwa Luming tidak memiliki banyak orang kuat di sekitarnya. Kalau tidak, Luming tidak akan tinggal di kota dengan patuh dan tidak berani keluar. Jika Luming memiliki ahli yang menakutkan di sisinya, dia akan membunuh dan melarikan diri. Dia pikir Luming takut pada mereka. Jadi dia bersembunyi di kota dan mengandalkan formasi untuk melawan, tidak berani keluar. Selama dia dapat menghancurkan susunan ini, dia akan dapat memusnahkan Luming dan yang lainnya serta memperoleh harta karun para bajak laut antar bintang dan bahkan harta karun Luming. Ledakan, ledakan, kelompok ahli terkuat di sekitar Huang Dong mulai bergerak. Kelompok ahli ini terdiri dari sekitar 20 orang. Mereka semua adalah eksistensi di tingkat ketujuh alam God King dan di atasnya. 4 di antaranya berada di alam Raja Dewa tingkat ke-8, sedangkan 17 lainnya berada di alam Raja Dewa tingkat ke-7. Ini adalah 80% dari kekuatan di bawah Huang Dong. Begitu para ahli ini melancarkan serangan, ki mereka begitu dahsyat sehingga seluruh planet bergetar sedikit. Serangan mereka bagaikan badai, membombardir kota naga kekaisaran. Namun, itu tetap tidak berguna. Ketika serangan mereka mendarat pada formasi Imperial Dragon City, mereka hanya bisa mengguncangnya sedikit dan tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Mereka tidak mempercayainya dan terus menyerang, tetapi hasilnya sama saja. Setelah puluhan kali pindah, kota naga kekaisaran aman dan tenteram. Inikah kekuatanmu? Kau terlalu naif jika kau pikir kau bisa membunuhku dengan kekuatan yang sangat kecil. Kartu truf dan jurus pembunuh apa lagi yang kau miliki? Cepat gunakan itu, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu di sini. Luming berkata dengan acuh tak acuh,
suaranya yang menghina menyebar jauh dan luas. Anak ini, wajah Huang Dong menjadi pucat saat mendengar ini. Kalian bertiga, terima kasih atas perhatiannya. Setelah itu, Huang Dong menangkupkan tinjunya ke arah tiga lelaki tua di sampingnya. Ketiga lelaki tua itu adalah tiga tetua Xuan Ming. Serahkan pada kami. Yang tertua dari tiga tetua Xuan Ming, si lelaki tua botak, berbicara dengan penuh percaya diri. Kemudian mereka terbang dan tiba di langit di atas kota. Ledakan, aura mengerikan keluar dari tubuh mereka, dan suhu yang sangat rendah menyebabkan suhu dunia turun tajam. Banyak bawahan Huang Dong menggigil dan segera mundur, tidak berani tinggal karena takut mati kedinginan. Kemudian, sebilah pedang raksasa muncul di atas masing-masing tiga tetua Xuan Ming. Pedang raksasa itu tampaknya terbuat dari es, dan memancarkan hawa dingin yang lebih mengerikan. Masing-masing pedang raksasa itu panjangnya jutaan mil. Puncak Raja Dewa, tiga puncak Raja Dewa, kekuatan kediaman prajurit ini tidak buruk. Hati Lu Ming tergerak, memotong, ketiga tetua Xuan Miao berteriak bersamaan dan pedang besar mereka menebas ke bawah. Ledakan, 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 tiga pedang raksasa itu menghantam penutup cahaya transparan di atas kota Kaisar Naga, menimbulkan suara ledakan yang mengguncang bumi. Udara dingin menyebar, tetapi perisai cahaya transparan hanya bergetar beberapa kali dan tidak pecah. Ini, bagaimana ini mungkin? Bahkan Raja Dewa Puncak pun tidak dapat menembusnya, susunan agung ini juga terlalu tangguh. Bawahan Huang Dong semuanya terkejut. Ekspresi Huang Dong juga sangat muram. Tatapan mata ketiga tetua Xuan Ming berubah serius saat mereka meneruskan serangan mereka. Mereka telah menggunakan kartu truf mereka dan melancarkan pemboman dahsyat, tetapi formasinya tidak terluka. Tiga Raja Dewa Puncak, apakah ini kartu truf Anda? Apakah ada yang lebih kuat? Gunakan semuanya. Lu Ming melanjutkan, HMPH, nak, apa kau pikir kau bisa aman dan selamat dengan bersembunyi di dalam tempurung kura-kura? Kalau kau mampu, kau bisa bersembunyi di sana selamanya. Huang Dong berkata sambil menggertakkan giginya. Semakin dia memandang Lu Ming, semakin dia merasa bahwa dia menjijikkan. Jadi kamu benar-benar tidak punya kartu truf, sekarang giliranku. Ayo pergi, kata Lu Ming, dia melambaikan tangannya dan terbang keluar kota. Qiu Yue dan anggota klan pertempuran kera gelap lainnya mengikuti di belakangnya. Dalam sekejap, Lu Ming berjalan keluar dari area yang dicakup oleh susunan itu. Keluar, Huang Dong sedikit terkejut. Entah mengapa, tiba-tiba ada firasat buruk di hatinya. Dia bukan orang bodoh, Lu Ming sudah melihat kemampuan bawahannya. Jika dia masih berani keluar dari formasi, pasti otaknya bermasalah atau dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Dilihat dari sudut pandang manapun, Lu Ming tidak terlihat seperti orang yang otaknya bermasalah. Kau keluar, bagus, sekarang mati saja, salah satu dari tiga tetua Xuan Ming berteriak dingin dan menamparnya, telapak tangan es yang besar menekan Lu Ming, mencoba membunuhnya. Berani sekali, seorang ahli dari klan pertempuran kera bawah di samping Lu Ming berteriak. Dia melesat ke langit dan melayangkan pukulan. Ledakan, pohon palem es itu meledak. Ahli klan pertempuran kera hitam itu tidak berhenti. Dia dengan cepat menyerbu ke arah lawannya, dan cahaya tinjunya menembus udara ke arah lawannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3336 Bahasa Indonesia Bab 3336. Kaulah yang memohon padaku. Raja Dewa Puncak, tetua dari tiga tetua Xuan Ming berteriak kaget. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, dan Qi Xuan Ming menyebar, itu mengembun menjadi gosyauk yang terbuat dari es yang menerkam ke arah ahli klan pertempuran kera gelap. Akan tetapi, saat cahaya tinju itu melintas, elang es itu hancur satu demi satu. Wah, orang tua dari tiga tetua Xuan Ming gemetar hebat dan mundur. Meskipun mereka semua adalah Raja Dewa Puncak, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Jelas, yang lebih tua dari tiga tetua Xuan Ming bukanlah tandingan klan pertempuran kera gelap. Kakak ketiga, dua tetua lainnya dari tiga tetua Xuan Ming berteriak kaget. Mereka menatap dingin ke arah anggota klan pertempuran kera hitam dan berkata, kamu berani melukai saudara ketiga, serahkan hidupmu. Setelah berkata demikian,
Mereka hendak bergabung dan membunuh ahli dari klan pertempuran kera gelap. Namun di saat berikutnya, tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Kemudian tubuh mereka bergetar, wajah mereka penuh kengerian. Ini karena sederetan 9 anggota klan pertempuran kera bawah telah muncul di depan mereka. Pada saat ini, aura mengerikan terpancar dari 9 anggota klan pertempuran kera bawah, semuanya adalah Raja Dewa Puncak. 9 Raja Dewa Puncak, yang tertua dari 3 tetua Xuanming, lelaki tua botak itu, bahkan tidak bisa berbicara dengan baik, lidahnya keluh, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. 2 dari 3 tetua Xuanming lainnya hampir sama. Siapa yang ingin kau bunuh? Seorang lelaki kekar dari klan pertempuran kera gelap berkata dengan suara dingin. Tidak, ini salah paham, ini semua salah paham. Kita tidak ada hubungannya dengan anak itu. Sambil berbicara, lelaki tua botak itu menunjuk ke arah Huang Dong dan berkata, kami tidak ada hubungannya dengan dia. Kami ditipu olehnya untuk datang ke sini. Ini semua salah paham. Kami akan pergi sekarang. Segera. Setelah lelaki tua botak itu selesai bicara, dia melirik ke arah 2 dari 3 tetua Xuanming lainnya dan bersiap untuk pergi. Kalian boleh datang dan pergi sesuka hati. Menurutmu tempat apa ini? Bunuh mereka. Lu Ming berkata dengan dingin. Membunuh? Ahli klan pertempuran kera gelap meraung dan menyerang dengan tegas. Serangan mengerikan mengalir ke arah 3 tetua Xuanming. Ketiga tetua Xuanming terkejut. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menangkis serangan itu. Mereka meletakkan ratusan lapisan es di sekujur tubuh mereka dalam upaya untuk menangkis serangan klan pertempuran kera hitam. Akan tetapi, saat kekuatan tinju itu menerjang, seluruh pertahanan ketiga tetua Xuanming runtuh. Tubuh mereka terpental dan mereka memuntahkan banyak darah, mereka terluka parah. Retakan muncul di tubuh mereka dan mereka hampir hancur berkeping-keping. Selamatkan nyawa kami, kami menyerah, kami bersedia menyerah padamu, kami akan menjadi budakmu di masa depan, selamatkan nyawa kami. Biarkan kami pergi. Kami pasti setia padamu. Ketiga tetua Xuanming meraung ketakutan dan hampir mengompol. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak memohon belas kasihan, hanya kematian yang akan menanti mereka. Mari kita berhenti sejenak. Pada saat ini, Lu Ming berbicara, dan para ahli dari klan pertempuran kera gelap pun berhenti. Ampuni aku, pahlawan muda. Tidak, yang mulia, ampuni aku. Ketiga tetua Xuanming tahu bahwa Lu Ming adalah pemimpinnya. Mereka memohon belas kasihan dan hampir berlutut. Pada saat ini, Huang Dong tercengang, dia ketakutan setengah mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan memiliki begitu banyak orang kuat di sisinya. Saat mereka keluar, itu adalah 9 Raja Dewa Puncak. 3 tetua Xuanming yang diundang dengan susah payah, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari para ahli ini. Mereka dipukuli sampai mereka memohon belas kasihan dan menyerah. Ketakutan yang teramat sangat menyerbu ke dalam hatinya. Melarikan diri, pada saat ini, hanya ada satu kata di hati Huang Dong, lari dari tempat ini, lari dari tempat mengerikan ini. Ayo pergi, pada saat itu, Huang Dong mengeluarkan geraman pelan, membangunkan orang-orang di sekitarnya, dia berbalik dan berlari bersama bawahannya, berharap mereka memiliki lebih banyak sayap. Namun, di hadapan mereka, seorang anggota klan pertempuran kera gelap telah muncul diam-diam dan menghalangi jalan mereka. Ayo serang bersama dan paksa dia mundur. Huang Dong meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia ingin menggabungkan kekuatan semua orang untuk memukul mundur klan pertempuran kera hitam yang menghalangi jalannya dan melarikan diri. Namun, pada saat berikutnya, aura mengerikan meletus dari klan pertempuran kera gelap di hadapan mereka. Aura ini bagaikan kekuatan surga, bagaikan alam semesta, luas dan tak terbatas. Aura ini sangat menakutkan, seakan-akan ada satu planet yang menekan mereka. Aura lebih dari 10.000 ahli baru saja meledak ketika ditekan dengan paksa. Tubuh banyak orang bergetar dan mereka memuntahkan darah. Tuan Surgawi, ini adalah Tuan Surgawi. Di samping Huang Dong, seorang lelaki tua God King tingkat 8 berteriak histeris. Ia dipenuhi rasa takut. Yang lainnya juga sama.
mata mereka terbuka lebar dan dipenuhi rasa takut. Tuhan yang surgawi, ada seorang dewa di samping Lu Ming. Melawan dewa yang suci, tidak ada gunanya berapapun jumlah mereka. Jika perbedaannya terlalu besar, mereka akan terbunuh. Tubuh Huang Dong mulai gemetar, dan wajahnya pucat pasi tanpa sedikit pun jejak darah. Adapun tiga tetua Xuan Ming, mereka begitu takut sampai hampir mengompol. Tubuh mereka bahkan semakin gemetar. Sebelumnya, mereka mengira Lu Ming hanya memiliki lebih banyak raja dewa di sisinya. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan ada dewa-dewa. Mereka sangat menyesal dan ingin mati. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan mengikuti Huang Dong bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Sungguh malang. Mereka meratap dalam hati. Mereka hanya bisa berharap Lu Ming akan bersikap lunak dan membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, mereka akan mati. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Dewa yang agung itu berbicara dengan suara sedingin es, ditambah dengan taring yang terbuka lebar di wajah klan pertempuran kera hitam, suaranya sangat jahat. Celepuk, beberapa orang yang lebih pemalu berlutut di udara dan mulai memohon. Ampuni kami, tolong ampuni kami bersedia menyerah padamu, kami bersedia menjadi budakmu. Ampuni aku, setidaknya setengah dari mereka mulai mengemis. Terserah pada Tuan Manor kita untuk memutuskan apakah akan membiarkanmu pergi atau tidak. Kata sang dewa kera dunia bawah, Lu Ming secara khusus memerintahkan mereka untuk tidak memanggilnya leluhur perang saat berada di luar. Mereka harus memanggilnya Tuan Kediaman. Kemudian semua orang memandang Lu Ming dan memohon padanya. Apakah kau benar-benar akan menyerah padaku? Lu Ming mula-mula menatap ketiga tetua Xuan Ming. Tentu saja, kami benar-benar ingin menyerah kepada kepala istana dan melayaninya. Yang tertua dari tiga tetua Xuan Ming berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah. Kalau begitu, bersumpahlah atas nama esensi hidupmu bahwa kau akan melayaniku dengan sepenuh hati dan tidak akan pernah mengkhianatiku. Kata Lu Ming, bersumpah demi sumber kehidupan. Wajah ketiga tetua Xuan Ming memucat. Biasanya, ketika rumah prajurit, rumah jenderal, rumah tuan, atau bahkan rumah raja surgawi merekrut para ahli, tak seorang pun akan bersumpah demi sumber kehidupan mereka. Hal ini karena bersumpah atas sumber kehidupan bukanlah hal yang main-main. Sekali seseorang bersumpah, mereka tidak akan pernah mengkhianatinya. Kebanyakan orang tidak akan pernah bersumpah atas sumber kehidupan mereka. Jika berbagai bangsawan memiliki persyaratan perekrutan seperti itu, tidak seorang pun akan bergabung sama sekali. Sama seperti bawahan Huang Dong, mereka tidak akan bersumpah demi sumber kehidupan mereka saat mereka mencari perlindungan pada Huang Dong. Namun, Lu Ming sekarang meminta mereka untuk bersumpah atas sumber kehidupan mereka. Mereka langsung tampak gelisah. Ada apa? Kamu tidak mau. Ekspresi Lu Ming berubah dingin. Dia berkata dengan dingin, kamu harus jelas bahwa aku bukan orang yang memohonmu untuk bergabung denganku dan bekerja untukku. Kamu adalah orang yang menangis dan berteriak untuk bergabung denganku dan bekerja untukku. Apakah kamu mengerti? Kaisar Naga Abadi Chapter 3337 Bahasa Indonesia. Bab 3337, Bab 3337 Rentan. Sungguh mengherankan kalau dia mengerti, tiga tetua Xuan Ming dan banyak lainnya meraung dalam hati mereka. Kalau bukan karena nyawa mereka yang terancam, tidak akan ada yang mau ikut, meski menangis dan berteriak. Jika kau mampu, biarkan kami pergi. Jika kau tidak membunuh kami, siapa yang mau bergabung denganmu? Orang-orang itu dipenuhi dengan kebencian, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Kau tidak mau mengumpat. Baiklah, bunuh saja mereka semua. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Aku bersedia, kami bersedia. Ketiga tetua Xuan Ming hampir mati ketakutan saat mereka berteriak tergesa-gesa. Jika dia bersumpah, maka biarlah. Jika dia terbunuh, maka dia tidak akan punya apa-apa lagi. Terlebih lagi, pihak Lu Ming dipenuhi dengan para ahli. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik dewa-dewa. Mengikuti Lu Ming tidak akan dianggap sia-sia. Karena Lu Ming memiliki begitu banyak ahli, wajar jika dia dipromosikan ke kediaman jenderal di masa mendatang.
Ketiga tetua Xuan Ming segera bersumpah setia kepada Lu Ming dengan kekuatan hidup mereka. Setelah sumpah, ketiga tetua Xuan Ming dianggap sebagai anak buah Lu Ming. Bagaimana dengan kalian? Tatapan tajam Lu Ming menyapu Huang Dong dan yang lainnya, menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Saya bersedia menyerah. Saya juga bersedia menyerah. Setelah itu, bawahan Huang Dong berteriak satu persatu. Mereka bersedia bersumpah atas dasar sumber kehidupan mereka untuk setia kepada Lu Ming. Lagi pula, tidak banyak yang benar-benar setia kepada Huang Dong. Ada lebih dari 10.000 orang. Pada akhirnya, 8.000 orang menyerah kepada Lu Ming. Hanya ada sekitar 2.000 orang yang tersisa bersama Huang Dong. Sepertinya kamu tidak berencana untuk menyerah. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak, saya tidak yakin. Pada saat ini, Huang Dong tiba-tiba meraung dan menatap Lu Ming dengan mata merah darah. Kamu hanya mengandalkan bawahanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah denganku dan bicaralah dengan kekuatanmu sendiri. Kau ingin bertarung denganku? Lu Ming mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi mengejek. Kau masih punya muka untuk mengatakan itu. Kau dari angkatan terakhir yang bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung, kan? Dan aku dari angkatan ini. Kau telah berkultivasi selama bertahun-tahun lebih lama dariku, dan kau masih punya muka untuk mengatakan bahwa kau ingin melawanku. Huang Dong menggertakkan giginya. Memangnya kenapa kalau aku dari angkatan sebelumnya? Kalau dilihat dari usia, aku masih termasuk generasi muda. Kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan menyerah dan memimpin semua anak buahku untuk bekerja untukmu, tidak akan pernah mengkhianatimu. Tetapi jika aku menang, kau harus melepaskanku. Hehe, kamu masih belum menyerah. Kamu ingin menggunakan cara ini untuk mencari jalan keluar bagi dirimu sendiri. Namun, cara ini terlalu rendah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Hati Huang Dong hancur. Jika Lu Ming tidak menyetujui permintaannya, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia bisa mati atau menyerah. Tetapi, pada saat ini, Lu Ming mengubah nada bicaranya dan berkata, jika kau ingin bertarung, aku tidak peduli. Aku akan membiarkanmu menyerah. Dengan itu, Lu Ming melangkah keluar. Kali ini, bahkan Huang Dong sedikit tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar setuju. Baiklah, ya, jawab Huang Dong dengan tergesa-gesa. Dia melangkah maju dan berdiri di hadapan Lu Ming. Qiu Yue, seorang ahli dari klan pertempuran kera bawah, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia sangat menyadari kekuatan tempur Lu Ming. Huang Dong hanya ingin dipukuli. Ledakan, Huang Dong bergerak, memancarkan aura yang kuat. Puncak alam Raja Surgawi tingkat ke-6, lebih jauh lagi. Faktor kekuatan surgawi asal telah bangkit 2 kali. Itu tidak lemah. Itu berubah menjadi sambaran petir dan menyerang Lu Ming. Telapak tangannya seperti pisau, memotong ke arah ruang di antara kedua alis Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan pihak lain. Wah, dengan suara ledakan keras, tubuh Huang Dong terdorong mundur. Dia merasakan telapak tangannya mati rasa seolah-olah akan terbelah. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Hati Huang Dong kacau balau. Itu hanya satu gerakan dan dia merasa bahwa Lu Ming tidak terduga. Tidak mungkin, dia hanya murid baru. Ada batas seberapa kuat dia. Aku tidak percaya dia bisa lebih kuat dariku. Huang Dong meraung dalam hatinya. Dia menduduki peringkat ke-18 di kelompok siswa terakhir. Dia sangat berbakat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia tidak percaya kalau dirinya akan kalah dengan murid baru Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Ki Suci Surga Kuning, mati. Huang Dong meraung. Aliran udara kuning melesat ke langit seperti pedang surgawi, menuju langsung ke Lu Ming. Ini adalah keterampilan rahasia asal Huang Dong. Jejak Ki Suci dapat berubah menjadi ribuan senjata dengan kekuatan tak terbatas, mampu membunuh musuh yang berjarak ratusan juta mil. Huang Dong telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Dia harus membunuh Lu Ming apapun yang terjadi, atau setidaknya melukainya. Cahaya bilah kuning yang kabur itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia mendekati Lu Ming. Namun, Lu Ming hanya menggunakan satu tangan untuk melawan.
Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan meraih ki suci langit kuning. Dalam sekejap, Lu Ming mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya menjadi 4 kali lipat. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya melonjak. Wah! Telapak tangan Lu Ming dengan tepat mencengkeram ki suci langit kuning. Ki suci langit kuning terus bergetar, tetapi tidak dapat mematahkan telapak tangan Lu Ming. Bagaimana itu mungkin? Huang Dong berteriak tak percaya. Ki suci surga kuning adalah keterampilan rahasia asalnya. Itu sangat kuat. Itu bahkan dapat memotong senjata suci tingkat tinggi, apalagi daging dan darah. Namun sekarang, benda itu ditangkap oleh telapak tangan Lu Ming. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat hatinya makin bergetar. Dengan suara keras, ki suci surgawi kuning dihancurkan oleh Lu Ming. Ki itu berubah menjadi cahaya kuning dan menghilang. Hanya inikah kekuatanmu? Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu. Ayo pergi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan menekan dengan satu tangan. Sebuah telapak tangan raksasa terbentuk dan menekan Huang Dong seperti gunung dewa. Huang Dong mendesis panjang dan berusaha sekuat tenaga melawan, tetapi sia-sia. Lu Ming telah mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya 4 kali lipat. Selain kekuatan surgawi yang agung dan tubuh emas iblis langit, dia terlalu kuat. Sekalipun tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah dibandingkan Huang Dong, dia tetap mampu menghancurkannya tanpa ada ketegangan. Ledakan. Huang Dong merasa seolah-olah gunung dewa sedang menekan tubuhnya. Dia terkapar di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Kebangkitan ketiga dari kekuatan surgawi asal. Bagaimana itu mungkin? Huang Dong berteriak tak percaya. Setelah pertukaran sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa faktor kekuatan surgawi Lu Ming telah terbangun untuk ketiga kalinya. Kebangkitan ketiga di level kelima alam God King. Ini terlalu mengejutkan. Bawahan Huang Dong juga menghirup udara dingin dan sangat terkejut. Di mata mereka, Huang Dong sudah menjadi seorang jenius tertinggi. Dia belum terlalu tua, tetapi dia sudah berada di alam God King tingkat ke-6. Kekuatan surgawi asalnya telah bangkit untuk kedua kalinya, dan dia bahkan telah memahami keterampilan rahasia asal. Dengan bakat seperti itu, dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi dewa tertinggi di masa depan. Bahkan, ia tidak akan menjadi dewa tertinggi biasa di masa depan, tetapi seorang ahli di jajaran atas dinasti suci kekosongan besar. Akan tetapi, anak ajaib itu lemah bagaikan bayi di hadapan Lu Ming. Sangat kuat. Ketiga tetua Xuan Ming juga terkejut. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ya, itu mengejutkan. Bakat Lu Ming telah melampaui ekspektasi mereka. Dia jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius lainnya. Selama jenius seperti itu tidak mati, masa depannya tidak akan terbatas. Mengikuti kesayangan surga tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga bermanfaat. Sebelumnya mereka masih sedikit tidak mau, tetapi sekarang, jejak ketidakmauan itu telah menghilang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3338 Bahasa Indonesia. Bab 3338, Perubahan di balik pintu dominasi. Ketiga tetua Xuan Ming bahkan merasa beruntung. Adapun bawahan Huang Dong lainnya, banyak dari mereka merasa beruntung. Mungkin itu adalah pilihan yang baik untuk bergabung dengan Lu Ming. Lu Ming jelas jauh lebih kuat daripada Huang Dong. Selain itu, ia memiliki banyak ahli di bawahnya. Jelas lebih baik mengandalkan Lu Ming daripada Huang Dong. Menyerah atau tidak, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, sambil menatap Huang Dong. Huang Dong memang berbakat, jika dia menyerah, dia tidak akan keberatan menerimanya, namun jika dia keras kepala, dia tidak akan keberatan membunuhnya. Aku menyerah, aku menyerah. Pada akhirnya, Huang Dong meraung dan bersedia menyerah. Meskipun dia sedikit tidak rela, dia terlahir sebagai orang biasa. Tidak mudah baginya untuk berjuang sampai titik ini. Dia tidak rela menyerah begitu saja. Namun, keadaan sudah seperti ini. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Jika dia tidak menyerah, dia akan mati. Bersumpah, Lu Ming berkata dengan dingin.
Huang Dong tidak punya pilihan selain bersumpah demi sumber kehidupannya untuk setia kepada Lu Ming. Setelah Huang Dong menyerah, beberapa bawahannya yang lebih setia secara alami mengikutinya. Baiklah, pindahkan orang-orangmu ke kotaku. Lu Ming memberi instruksi. Setelah itu, Huang Dong kembali dan memindahkan semua ahlinya ke kota naga kekaisaran. Kota naga kekaisaran tiba-tiba menjadi lebih ramai dan ramai. Tidak sedingin dan sepi seperti sebelumnya. Setelah itu, Lu Ming mengirim bawahan Huang Dong secara berkelompok dan menugaskan para petarung kera dunia bawah untuk memimpin mereka memusnahkan bajak laut antar bintang di daerah sekitarnya. Lu Ming, di sisi lain, tinggal di kota naga kekaisaran untuk berkultivasi. Di tengah kota naga kekaisaran, berdiri patung dewa primitif besar, memancarkan aura misterius. Patung dewa purba ini secara alami adalah milik Lu Ming. Patung itu telah menyerap sejumlah besar faktor roh surgawi dan sangat misterius. Lan Sang telah membentuk formasi di sekitar patung dewa purba untuk mengisolasinya. Jika tidak, fluktuasi akan menyebar jauh. Di dekat patung dewa purba, dua sosok sedang bertarung sengit satu sama lain. Itu adalah Lu Ming dan Dewa Dewi. Pantheon telah menguasai banyak sekali keterampilan rahasia asal dan juga memiliki pintu dominasi. Akan lebih baik untuk bertarung dengan banyak kun sehingga pemahaman Lu Ming tentang pintu dominasi akan terus mendalam. Setiap keterampilan rahasia asal bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai sepenuhnya hanya karena telah terbangun. Keterampilan tersebut tetap memerlukan pemahaman dan penggalian terus-menerus untuk menggali lebih banyak potensi dan menjadi lebih kuat. Seseorang harus mempelajarinya terus-menerus, hari demi hari. Terlebih lagi, kemampuan Wan Kun tidak terduga. Lu Ming benar-benar bisa melepaskan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ini akan sangat efektif dalam pelatihannya. Ledakan, ledakan. Keduanya menggunakan gerbang dewa. Dua gerbang besar dewa terus-menerus bersilangan di udara dan bertabrakan seperti dua planet yang bertabrakan, menyebabkan gemuruh hebat. Weng dan EBSCP, tiba-tiba, pintu dominasi Pantheon mulai berguncang, dan pusaran hitam pekat muncul di tengahnya. Mengaum, raungan mengerikan terdengar dari pusaran itu, seperti raungan dewa kuno. Gelombang fluktuasi yang mengerikan menyebar dari pusaran itu dan membombardir pintu dominasi Lu Ming. Pintu kekuasaan Lu Ming bergetar hebat. Retakan muncul di sana. Kemudian, seluruh pintu kekuasaan runtuh dan meledak menjadi debu. Bahaya, bahaya. Lu Ming bisa merasakan bahaya yang mengerikan dari pintu dominasi para dewa. Rambutnya berdiri tegak, tubuhnya menegang, dan dia mundur dengan panik. Mengumpulkan. Pantheon bergumam. Dengan lambaian tangannya, dia menahan pintu Masters. Rasa bahaya menghilang dan Lu Ming menghela napas panjang. Pantheon, apa itu? Lu Ming bertanya. Entahlah. Aku mengaktifkan pintu dominasi sedikit lagi, dan hasilnya seperti ini. Dewa segudang menggaruk kepalanya karena bingung. Betapa mengerikannya. Mungkinkah ketika pemahaman seseorang tentang pintu penguasa mencapai tingkat yang mendalam, perubahan seperti itu akan terjadi? Lu Ming membuat tebakan. Gerbang Tuhannya baru saja terbangun dan hanya dapat menampilkan sebagian kekuatan dasarnya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan EBSCP, ia menduga bahwa perubahan ini akan terjadi ketika ia memahami gerbang dewa hingga tingkat tinggi. Saya akan mencobanya. Pada saat itulah Qiu Yue datang dan bertarung dengan para dewa. Sekarang kultivasi Qiu Yue telah mencapai tingkat ke-6 alam Raja Surgawi. Efek dari hati suci 9 lubang itu sangat mengerikan. Hal itu memungkinkan Qiu Yue untuk mempertahankan proses peningkatan yang cepat. Setelah itu, Qiu Yue dan para dewa mulai bertarung lagi. Qiu Yue juga telah memahami dua jenis keterampilan rahasia asal. Ketika dia menggunakannya secara bergantian bersamaan dengan cahaya penghancur dewa, kekuatannya sungguh mencengangkan. Setelah bertukar ratusan pukulan dengan banyak sekali dewa, ia mengakhiri pertempuran dan berjalan ke samping untuk bermeditasi. Setelah itu, tibalah waktunya bagi Lu Ming dan para dewa untuk bertarung. Kecepatan kultivasi Lu Ming dan Qiu Yue sangat cepat. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa tahun telah berlalu. Dalam beberapa tahun terakhir,
Lu Ming dan yang lainnya telah berkembang sangat cepat. Klan tempur kera dunia bawah telah memimpin Huang Dong dan beberapa bawahannya untuk menyerang timur dan barat, dan mereka telah memusnahkan banyak bajak laut antar bintang. Selanjutnya, mereka telah mengalahkan kediaman prajurit lain dan kediaman tersebut telah menyerah kepada Lu Ming. Lu Ming mengumpulkan semakin banyak kredit. Jumlah orang di bawahnya juga meningkat. Wilayah yang dikuasainya juga meningkat. Sekarang, Lu Ming mengendalikan sebanyak 8 planet kehidupan dan bahkan lebih banyak lagi planet sumber daya, 19. Namun, kredit yang terkumpul tidak cukup untuk meningkatkan kediaman prajurit Lu Ming. Tidak mudah untuk meningkatkannya menjadi kediaman jenderal. Perluasan pesat Lu Ming juga menarik perhatian beberapa kekuatan di sekitarnya. Kediaman jenderal para pengambil alih tanah terlantar merupakan kekuatan yang besar di sekitar Lu Ming. Kediaman umum para reklamasi tanah terlantar telah didirikan selama bertahun-tahun. Kepala rumah yang mendirikan kediaman umum itu jauh lebih tua dari Lu Ming dan yang lainnya. Ia dapat dianggap sebagai seorang tetua. Selama kurun waktu ini, para pengambil alih tanah terlantar telah mendiskusikan masalah Lu Ming. Di kejauhan, di ibu kota suci yang luas dan hampa, kediaman penasihat kekaisaran juga tengah merencanakan sesuatu. Rumah besar guru besar, aula pertemuan. Penasihat kekaisaran duduk di tempat yang tinggi dan melihat ke bawah. Di mana Lu Ming mendirikan klannya? Bagaimana penyelidikannya? Penasihat kekaisaran berbicara, suaranya penuh dengan niat membunuh. Aku sudah menyelidikinya dengan saksama. Lu Ming memilih untuk mendirikan klannya di planet kekacauan surgawi. Saat ini dia menempati planet naga yang tersembunyi. Seorang lelaki tua berambut putih menjawab. Bidang bintang Tian Hun, bintang naga tersembunyi. Bagus. Aku ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Penasihat kekaisaran berkata dengan dingin, suaranya sedingin es. Guru, kita sedang diawasi oleh banyak orang. Kita tidak bisa mengirim orang untuk membunuh Lu Ming secara terang-terangan. Pria tua berambut putih itu membungkuk. Aku tahu ini. Penasihat kekaisaran mengetuk meja. Sebagai pejabat penting dari dinasti suci kehampaan besar, penasihat kekaisaran memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika dia mengirim orang untuk membunuh Lu Ming, itu akan menyebabkan kepanikan di istana lainnya. Bagaimanapun, dinasti suci kekosongan besar terdiri dari 2 bagian. Satu bagian adalah inti dari dinasti suci kekosongan besar, dan bagian lainnya adalah banyak kediaman klan. Jika seorang pejabat inti dinasti suci yang agung dapat dengan mudah mengirim seseorang untuk mengeksekusi satu klan, klan lain pasti akan panik dan patah semangat. Kekacauan pun akan terjadi. Kecuali jika klan tersebut telah melakukan kejahatan serius. Kaisar Naga Abadi Chapter 3339 Bahasa Indonesia. Bab 3339, Bab 3339 bergandengan tangan. Lagi pula, Lu Ming tidak sendirian sekarang. Dia telah mendirikan klannya sendiri. Jika Lu Ming tidak melakukan kesalahan apapun dan guru negara telah mengirim orang untuk membunuh Lu Ming, itu akan menyebabkan kepanikan di klan keluarga lainnya. Musuh-musuhnya pasti akan menyerangnya karena ini. Pada saat itu, bahkan penasihat kekaisaran pun harus menanggung banyak tekanan. Sekarang, penasihat kekaisaran sudah tenang. Dia tidak segila saat pertama kali mengetahui bahwa Wu Fan telah terbunuh. Bukankah ada banyak klan keluarga di sekitar Lu Ming? Klan-klan keluarga itu saling bersaing untuk mencaplok satu sama lain. Aku menduga ada banyak yang ingin mengambil tindakan terhadap Lu Ming. Selama kita mengirim orang untuk diam-diam membantu klan keluarga ini dan menghancurkan Lu Ming, tidak ada yang akan curiga bahwa aku yang melakukannya. Kata penasihat kekaisaran dengan niat membunuhnya yang dingin. Penasihat kekaisaran itu bijaksana. Di bawah, lelaki tua berambut putih dan beberapa orang lain mulai menyanjungnya. Baiklah, kirim seseorang ke medan bintang kekacauan langit. Ingat, kamu harus bertindak secara rahasia. Aku ingin mendengar berita bahwa Lu Ming telah terbunuh. Penasihat kekaisaran memerintahkan. Galaksi Tianhun, rumah Jenderal Kai Huang. Sekali lagi, mereka berdiskusi tentang berbagai hal. Para pejabat tinggi kantor jenderal para pengambil alih lahan terlantar telah berkumpul.
Duduk di puncak adalah kepala kediaman Jenderal para pengambil alih tanah terlantar, yang disebut Jenderal Pengambil Alih Tanah Terlantar. Jenderal perebut kembali tanah terlantar adalah seorang pria paruh baya yang kekar. Dahulu kala, ia juga merupakan anak ajaib dari Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Kemudian, ia mendirikan klannya sendiri di sini. Setelah perjuangan yang panjang, ia akhirnya dipromosikan ke kediaman jenderal. Ia menguasai suatu wilayah dan penuh dengan bakat. Jenderal, Istana Naga yang tersembunyi berkembang terlalu cepat. Selama kurun waktu ini, mereka telah menghancurkan 7 bajak laut antar bintang dan menerobos 2 tempat tinggal prajurit. Wilayah mereka sudah dekat dengan kita. Kita harus waspada. Seorang tokoh penting dari kantor jenderal para pengambil alih tanah terlantar menyarankan. Istana Naga tersembunyi, begitulah mereka menyebut Luming dan yang lainnya. Benar sekali, Istana Naga tersembunyi penuh dengan ambisi. Mereka berkembang pesat sejak didirikan. Mereka memiliki banyak ahli di bawah mereka. Dikatakan bahwa mereka memiliki lebih dari 10 Raja Dewa Puncak. Cepat atau lambat, mereka akan bersaing dengan kita untuk mendapatkan sumber daya. Kata orang lain, semua orang menatap ke arah Jenderal Pengambil Alih Tanah Terlantar, menunggu jawabannya. Ya, kita harus waspada. Aku menerima kabar bahwa penguasa rumah naga tersembunyi adalah seorang jenius tak tertandingi dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Dia menduduki peringkat ketiga dalam kelompok siswa baru. Dia memiliki sekelompok ahli dari klan pertempuran Kera Hitam di bawah komandonya. Kekuatan mereka memang mencengangkan. Kita harus melenyapkan mereka terlebih dahulu. Bagaimana kalau begini? Sampaikan perintahku. 3 hari kemudian, kita akan berangkat dan menghancurkan Istana Naga yang tersembunyi. Jenderal para pengambil alih tanah terlantar memberi perintah. Pada saat ini, seorang pria kekar seperti penjaga masuk dan membungkuk. Melapor ke jenderal, ada seseorang di luar yang meminta audiensi. Siapa ini? Jenderal pengambil alih tanah terlantar bertanya. Saya tidak tahu. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka dapat membantu Anda menyingkirkan masalah besar di hati Anda. Kata penjaga itu, memecahkan masalah di hatiku. Hehehe. Biarkan mereka masuk. Aku ingin melihat siapa mereka. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu tertawa dingin. Ya, penjaga itu menangkupkan tinjunya dan pergi. Tidak lama kemudian, penjaga membawa masuk 3 pria berjubah hitam. Kamu bilang kamu akan membantuku memecahkan masalah terbesarku. Apa maksudmu? Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu menatap ketiga pria berjubah hitam, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Namun, ketiga pria berjubah hitam itu tidak bergerak. Yang di tengah berkata, Jenderal, Anda pasti ingin menghancurkan Luming, yang merupakan rumah naga tersembunyi. Kami dapat membantu Anda menghancurkan rumah naga tersembunyi itu. Hahaha, jadi kalian di sini untuk Istana Naga Tersembunyi. Sungguh menggelikan. Bagaimana mungkin Istana Naga Tersembunyi menjadi masalah besar bagiku? Aku bisa menghancurkannya dengan jentikan tanganku. Jenderal Reklamasi Tanah Terlantar itu tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh penghinaan. Luming memiliki banyak Raja Dewa Puncak di bawahnya. Jadi apa? Dapatkah seorang Raja Dewa Puncak dibandingkan dengan seorang Raja Dewa? Adapun dirinya sendiri, dia telah lama mencapai alam dewa surgawi. Selain itu, dia bukan satu-satunya dewa surgawi di kediaman Jenderal Pencari Tanah Liar. Ada pembangkit tenaga listrik lain yang juga berada di alam dewa surgawi. 2 pembangkit tenaga listrik dewa-dewa dapat membunuh Luming hanya dengan jentikan tangan mereka. Jenderal, sebaiknya Anda tidak meremehkan Luming. Jika Anda meremehkannya, saya khawatir Anda akan menderita kerugian besar. Pria berjubah hitam di tengah berkata, maksudmu aku tidak bisa menghadapi Luming dan harus meminjam kekuatanmu untuk menghadapinya. Kata sang jenderal dengan dingin. Bisa dibilang begitu. Pria berjubah hitam di tengah berkata, kata-kata yang hebat sekali. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu berkata dengan dingin. Dia lalu menatap bawahannya. Seketika, seorang pria kekar melangkah keluar. Biar aku coba dan lihat apakah kamu punya kemampuan.
Pria kekar itu berteriak dingin, memancarkan aura yang kuat. Dan EBSCP, pria ini juga merupakan puncak Raja Surgawi, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelubungi ketiga pria berjubah hitam. Enyah. Dan EBSCP, berhenti. Teriak lelaki berjubah hitam di sampingnya dengan dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, energi yang mengerikan meledak, dan lelaki puncak Raja Surgawi itu mengeluarkan erangan teredam seolah-olah dia telah dihantam oleh gunung surgawi. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan seteguk besar darah. Puncak Raja Surgawi dikalahkan dalam satu gerakan. Tuan Surgawi. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu menyipitkan matanya. Bagaimana? Sosok hitam di tengah bertanya. Ada juga dewa yang kuat dan lemah. Biar aku coba. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu berkata. Saat dia berbicara, Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu bergegas turun dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Seluruh aula bergetar, dan aura yang mengerikan, seberat gunung Tai, bergemuruh ke arah pria berjubah hitam di tengah. Lelaki berjubah hitam di tengah mengulurkan telapak tangannya yang layu dan menyambut telapak tangan jenderal yang merebut kembali tanah tandus itu. Wah! Kedua telapak tangan saling bertabrakan, menimbulkan gelombang kejut yang mengerikan. Untungnya, kedua telapak tangan mereka sangat terkendali. Kalau tidak, fluktuasi yang mengerikan itu akan langsung mengubah aula menjadi debu. Kemudian, satu sosok mundur dengan cepat. Itu adalah jenderal perebut kembali tanah terlantar. Tubuhnya yang kekar mundur bahkan lebih cepat daripada kecepatan ia menerkam dan mendarat di kursinya. Salah satu tangannya diletakkan di belakang punggungnya, gemetar. Pembuluh darah menonjol keluar di tangannya, dan darah mengalir keluar. Matanya penuh dengan kesungguhan. Bagaimana? Pria berjubah hitam di tengah bertanya lagi. Luar biasa. Bagus. Kalau begitu mari kita bekerja sama, haha. Para perebut tanah terlantar itu tertawa. Ia menduga bahwa orang-orang ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan sekuat itu. Tapi aku benar-benar penasaran. Apakah Lu Ming layak untuk diperhatikan? Jenderal pengambil alih tanah terlantar bertanya. Jangan remehkan Lu Ming. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan. Pria berjubah hitam di tengah berkata. Oh, kalau begitu kapan kita akan bergerak? Kata para pengambil alih tanah terlantar itu. Lebih baik melakukannya sesegera mungkin, jangan terlambat. Bertindak segera. Selain itu, sebaiknya jangan mengirim terlalu banyak orang. Cukup satu orang yang memimpin, agar tidak menarik perhatian pihak lain. Pria berjubah hitam di tengah berkata. Baiklah, aku masih punya seorang ahli alam dewa-dewa di bawahku. Aku akan mengirimnya untuk bekerja sama dengan kalian semua. Kata para pengambil alih tanah terlantar. Tak lama kemudian, keempat sosok itu diam-diam meninggalkan markas para pengambil alih tanah terlantar dan menghilang ke langit berbintang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3340 Bahasa Indonesia. Bab 3340, Bab 3340 dikelilingi. Lu Ming, Qiu Yue, dan para dewa masih berkultivasi di bawah patung Dewa Purba. Pada hari ini, Lu Ming tiba-tiba menerima transmisi suara dari Lan Sang, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Lu Ming segera pergi menemui saudagar biru. Paman Lan, ada apa? Mengapa Anda mencari saya dengan tergesa-gesa? Lu Ming bertanya. Kamu lihat, Lan Sang melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di langit. Gambar itu adalah alam semesta. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul dan menghilang dalam sekejap. Namun, Lu Ming masih melihat total 4 orang. Apakah orang-orang ini datang untuk kita? Lu Ming bertanya. Tidak buruk. Benar sekali. Lan Sang mengangguk. Sejak insiden Huangdong, aku telah memasang beberapa susunan pada beberapa meteorit yang tersebar di area luar bintang naga tersembunyi. Susunan ini dapat mendeteksi situasi di langit berbintang. Jika ada yang memasuki jangkauan susunan tersebut, mereka akan terdeteksi. Orang-orang ini sangat kuat. Saya khawatir mereka tidak punya niat baik. Mereka tidak datang dengan niat baik. Maka kami akan membuka gerbang kota dan memastikan mereka tidak bisa kembali.
Lu Ming mencibir. Mereka segera membuat pengaturan dan mengevakuasi orang-orang di dekat gerbang kota. Kemudian, mereka mengumpulkan para ahli klan pertempuran kera hitam dan menunggu dengan tenang. Mereka di sini. Tidak lama kemudian, Yuan Chong berbicara. Kali ini, Yuan Chong juga ada di sini, terutama karena dia tidak tahu seberapa kuat atau lemah pihak lain. Oleh karena itu, Lu Ming memiliki Yuan Chong di sisinya agar lebih aman. Di luar langit berbintang, 4 lampu pelangi berkelebat dan menghilang dengan sangat cepat. Saat berikutnya, keempat lampu pelangi itu menghilang. Tidak lama kemudian, 4 sosok muncul di luar kota naga kekaisaran. Dari keempatnya, 3 di antaranya adalah 3 pria misterius berjubah hitam. Ada juga seorang lelaki tua yang tinggi dan tegap. Orang ini adalah penguasa dewa lainnya di kediaman Jenderal Pencari Tanah Terlantar. Statusnya hanya kalah dari Jenderal Pencari Tanah Terlantar, dan namanya adalah Ming Ze. Bunuh saja kami sampai bisa masuk. Mata Ming Ze berkilat dengan niat membunuh saat dia berkata dengan suara rendah. Kalian bertiga masuk duluan. Aku akan bersembunyi di kegelapan untuk berjaga-jaga. Kata pemimpin pria berjubah hitam itu. Baiklah. Ming Ze dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, sosok mereka melesat dan mereka bergegas ke kota naga kekaisaran. Pemimpin pria berjubah hitam itu menghilang dalam sekejap. Susunan agung kota naga kekaisaran tidak diaktifkan. Tentu saja, Lu Ming tidak mengaktifkannya dengan sengaja. Ming Ze dan 2 pria berjubah hitam memasuki kota dengan lancar. Tidak seorang pun. Mereka memasuki kota itu dan mengamatinya dengan indera spiritual mereka. Mereka mendapati bahwa tidak ada seorang pun di dekat sana. Asyik. Tiba-tiba, rune padat muncul di sekitar Ming Ze dan 2 pria berjubah hitam. Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi formasi besar. Formasi itu menyelimuti mereka dan mengembun menjadi cahaya pedang, menebas mereka. Ini merupakan susunan yang telah disiapkan Lan Sang sejak lama. Tidak bagus, kita telah ditipu. Salah satu pria berjubah hitam berteriak. Tidak ada seorang pun di sini, hanya sebuah formasi. Tak perlu dikatakan lagi, mereka sudah mengerti bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap dan telah terekspos. Wus, wus. Formasi itu memadatkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Ming Ze dan 2 orang lainnya. Itu hanya formasi besar, kita hancurkan saja. Ming Ze berteriak marah dan aura mengerikan meledak. Dia mengayunkan pedang besar dan menebas. Cahaya pedang meluas dan menghancurkan cahaya pedang. Kedua pria berjubah hitam itu juga menyerang. Mereka juga sangat kuat dan keduanya berada di alam dewa surgawi. Mereka memegang pedang tempur hitam dan menebas cahaya pedang hitam yang mengerikan, menghancurkan cahaya pedang formasi tersebut. Ketiga dewa sir itu sangat kuat. Susunan itu tidak dapat menjebak mereka sama sekali karena mereka menyerang dengan cepat. Pada saat ini, Lu Ming tiba dengan sekelompok orang dan muncul tidak jauh dari sana. Lu Ming. Kedua mata pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tujuan perjalanan mereka adalah Lu Ming. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Sebaiknya kalian jujur, dan aku akan meninggalkan kalian dengan mayat yang utuh. Lu Ming berteriak dingin. Kau pasti penguasa istana naga yang tersembunyi. Sombong sekali. Kau pikir kau bisa menjebak kami dengan formasi belaka. Kau sangat naif. Hancurkan. Ming Ze meraung. Auranya sangat ganas saat dia menebas secara horizontal dengan pedangnya seolah-olah dia akan membelah langit menjadi 2. Cahaya pedang yang dipadatkan oleh formasi itu terus meledak. Asyik. Ming Ze menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang terang. Dia menerobos cahaya pedang dan menyerbu keluar dari formasi. Bocah, mati saja. Wajah Ming Ze dipenuhi dengan keganasan saat dia menyerang Lu Ming. Dia mengayunkan pedangnya dengan keras ke arah Lu Ming. Kekuatan para dewa alam dewa terlalu mengerikan. Satu tebasan saja, planet biasa akan terbelah menjadi 2, apalagi manusia. Jika tebasan ini kena, Lu Ming bisa menjamin tidak akan ada ampas yang tersisa. Sayangnya serangan pihak lain meleset. Membunuh. Seorang anggota klan pertempuran kera gelap berteriak sambil melangkah maju. Sebuah tongkat besi muncul di tangannya. Ia mengayunkannya,
dan udara pun meledak. Dentang, batang besi dan pedang itu bertabrakan dengan suara ledakan yang menggelegar. Seberkas cahaya melesat ke langit dan ke kedalaman langit berbintang, menghancurkan beberapa meteorit. Setelah itu, tubuh Ming Ze bergetar hebat dan dia mundur. Namun, klan pertempuran kera gelap hanya mundur beberapa langkah. Pusat kekuatan alam dewa yang surgawi. Ming Ze berseru dan tatapannya menjadi serius. Tidak heran ketiga pria berjubah hitam itu mengatakan bahwa Lu Ming tidak mudah dihadapi. Ternyata dia memiliki seorang dewa yang kuat di sisinya. Jadi bagaimana jika ada dewa yang suci? Bunuh saja dia. Ming Ze berteriak. Ia menyatu dengan pedangnya dan menyerang lagi. Prajurit klan pertempuran kera gelap itu berteriak memberi semangat. Tubuhnya mulai membengkak saat ia melepaskan seni pertempuran hantu, sebuah teknik yang unik bagi klan pertempuran kera gelap. Setelah menggunakan teknik pertarungan hantu, kekuatan klan pertarungan kera hitam meningkat drastis. Saat tongkat itu menyerang, kekosongan bergetar hebat. Wah, tubuh Ming Ze terlempar seperti bola. Membunuh. Para ahli klan pertempuran kera bawah terus menyerang ke arah Ming Ze. Ini kesempatan bagus, bunuh. Pada saat ini, kedua pria berjubah hitam itu juga bergegas keluar dari formasi. Mereka berubah menjadi dua sinar pedang hitam pekat dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dua anggota klan tempur kera hitam lainnya berdiri dan menghalangi kedua pria berjubah hitam itu dengan tinju mereka. Tuhan yang lain. Dua dewa yang lain. Kedua pria berjubah hitam itu terkejut. Ada begitu banyak dewa di sekitar Lu Ming. Ini di luar dugaan mereka. Dalam spekulasi awal mereka, bahkan jika Lu Ming memiliki dewa di sisinya, jumlahnya tidak akan banyak. Membunuh. Dua dewa-dewa klan kera hitam berteriak dan menyerang dua pria berjubah hitam itu. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi. Kekuatan kedua pria berjubah hitam ini sangat mengejutkan. Meskipun kedua anggota klan pertempuran kera hitam telah menggunakan teknik pertempuran hantu, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka dan berakhir seri. Paman Lan, bisakah kamu memberitahu teknik rahasia apa yang mereka gunakan dan siapa yang mengirimnya? Lu Ming mengirim transmisi suara ke Lan Sang. Lan Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka menggunakan teknik pembunuhan. Kita sama sekali tidak bisa melihat kepalanya. Orang-orang ini pasti dilatih secara rahasia. Mampu mengirim beberapa pembunuh dari alam dewa surgawi, itu tidak lebih dari orang-orang dari ibu kota suci. Lu Ming mengangguk. Pada saat ini, Ming Ze sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan dipaksa ke dalam situasi yang berbahaya. Sialan, Ming Ze meraung dalam hatinya dan berpikir untuk mundur. Dia ingin melarikan diri.